Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Zulkairina, NIM 190168087. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran teks puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh dengan makna. Puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan kekuatan bahasa dengan struktur fisik dan struktur batinnya. Puisi merupakan seni tertulis menggunakan bahasa sebagai kualitas estetiknya atau keindahannya. Ciri puisi. Yang pertama, terdapat pemadatan segala unsur kekuatan bahasa. Yang kedua, unsur-unsur bahasa disusun dengan memperhatikan irama dan bunyi. Yang ketiga, berisikan ungkapan, pikiran, dan perasaan berdasarkan pengalaman penyair dan bersifat imajinatif. Yang keempat, bahasa yang digunakan bersifat konotatif atau kiasan. Dan yang kelima, dibentuk oleh struktur fisik dan struktur batin. Unsur puisi. Unsur puisi terdiri dari struktur fisik dan struktur batin, antara lain sebagai berikut. Struktur fisik puisi. Yang pertama yaitu ada perwajahan puisi atau tipografi. Tipografi adalah bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal tersebut menentukan pemaknaan terhadap puisi. Yang kedua yaitu diksi. Diksi ialah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Yang ketiga yaitu imaji. Imaji yaitu kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi, misalnya penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Yang keempat yaitu kata konkret. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan memunculkan imaji karena dapat ditangkap indera yang makna kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Seperti kata konkret salju, di mana melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, dan lain-lain. Sedangkan kata konkret rawa-rawa melambangkan tempat kotor, tempat hidup, bumi, kehidupan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa dengan menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif yang menyebabkan puisi menjadi prismatis. Artinya, memancarkan banyak makna atau kaya makna. Keenam yaitu rima atau irama. Rima atau irama ialah persamaan bunyi puisi baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Pengulangan kata atau ungkapan ritma merupakan tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah, suatu bunyi. Rima sangat menonjol dalam pembacaan puisi. Selanjutnya yaitu struktur batin puisi. Yang pertama itu ada tema atau makna. Media puisi adalah bahasa. Tataran bahasa adalah hubungan tanda dengan makna, maka puisi harus memiliki makna di tipe kata, baris, bait, dan makna keseluruhan. Yang kedua itu ada rasa atau feeling, yaitu sikap penyair mengenai pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair, seperti latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, dan pengetahuan. Yang ketiga yaitu ada nada atau tone, adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema baik dengan nada yang menggurui, mendikte, bekerjasama dengan pembaca dalam pemecahan masalah, menyerahkan masalah kepada pembaca, dengan nada sombong, menggarap bodoh dan rendah pembaca, dan lain-lain. Yang keempat yaitu amanat atau tujuan maksud. Amanat adalah pesan yang akan disampaikan penyair kepada pembaca yang terdapat dalam puisi tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis puisi. Jenis puisi berdasarkan isinya.
Yang pertama, balada. Balada adalah puisi yang berisikan kisah atau cerita. Yang kedua itu ada himne. Himne adalah puisi pujaan kepada Tuhan, tanah air, atau pahlawan. Ciri-ciri himne adalah lagu pujian yang menghormati seorang dewa, Tuhan, pahlawan, tanah air, serta alma mater. Yang ketiga yaitu romansa. Romansa adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Arti romansa berarti keindahan perasaan, persoalan kasih sayang, rindu rendam, serta kasih mesra. Yang keempat yaitu ode. Ode adalah puisi yang berisi sanjungan untuk orang yang telah berjasa. Nada dan gayanya sangat resmi, bernada anggun, membahas sesuatu yang mulia, bersifat menyanjung baik terhadap pribadi tertentu atau peristiwa umum. Yang kelima yaitu epigram. Epigram adalah puisi yang berisi tuntunan atau ajaran hidup. Epigram berarti unsur pengajaran, didaktik, nasihat membawa ke arah kebenaran untuk dijadikan pedoman, iktibar, ada teladan. Yang keenam yaitu alegi. Alegi adalah puisi yang berisi rata tangis atau kesedihan yang berisi sajak atau lagu dengan mengungkapkan rasa duka atau keluh kesah karena sedih atau rindu, terutama karena kematian atau kepergian. 7 ada satire. Satire adalah puisi yang berisi tentang sindiran atau kritik. Selanjutnya, jenis puisi berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu distikon. Distikon adalah puisi yang mana di tiap baitnya terdapat dari 2 baris atau puisi 2 seutai. Yang kedua itu terzina. Terzina adalah puisi yang mana di tiap baitnya terdapat dari 3 baris atau puisi 3 seuntai. Yang ketiga itu quatrain. Quatrain adalah puisi yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris atau puisi 4 seuntai. Yang keempat itu quint. Quint adalah puisi yang di tiap baitnya terdapat dari 5 baris atau puisi 5 seuntai. Yang kelima itu sektet. Sektet adalah puisi yang di tiap baitnya terdiri dari 6 baris atau puisi 6 seuntai. Itu ada septime. Septime adalah puisi yang tiap baitnya terdiri dari 7 baris atau puisi 7 seuntai. Yang ketujuh yaitu oktav. Oktav adalah puisi yang di tiap baitnya terdiri dari 8 baris atau double quatrain atau puisi 8 seuntai. Yang kedelapan yaitu soneta. Soneta adalah puisi yang terdiri dari 14 baris yang terbagi dalam 2, di mana 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan pada bait kedua masing-masing 3 baris. Kata soneta berasal dari bahasa Italia yaitu sonetto. Kata sono berarti suara, jadi soneta adalah puisi yang bersuara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.